Pemirsa, Kupas Habis kita lanjutkan. Acara ini didukung oleh Serikat Mediasi Bank Indonesia, Jambi Independen, Jambi Express, Bungo Televisi, dan jambione.com. Baiklah, kita dengarkan. Tadi kita telah tahu bahwa solusi adalah wilayah tambang rakyat. Nah, jika WTR itu nanti akan tentunya harus dipayungi dengan peraturan dan perundang-undangan, atau seperti apa? Bagaimana mekanisme pembentukan perda atau aturan tersebut? Baik, Bang Muhtadi, kalau seandainya ini dilimpahkan kewenangan kepada provinsi, tentu kita dari legislatif di provinsi tentu akan membuat daripada perda, peraturan daerah, akan mengeluarkan produk hukum. Tentu produk hukum yang akan kita keluarkan yang berkaitan dengan WPR tadi, kita akan mengklasifikasi daerah-daerah mana saja yang kira-kira bisa menjadi pertambangan rakyat, wilayah pertambangan rakyat, mana yang tidak. Kemudian kita juga akan mengkaji dampak terhadap lingkungan juga nanti. Karena seperti yang saya katakan awal tadi, beda kabupaten di Provinsi Jambi ini beda permasalahan peti yang dihadapi. Di Kerinci misalnya, di sana ada berbicara persoalan galian C. Di Batu Kerbau di Muaro Bungo ini masalah emas. Kemudian di Sarolangun, Batanghari, Tebo ini permasalahan tambang batu bara. Nah, ini tentu ada, nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman dari masing-masing dapil, akan mengakomodir semua permasalahan yang ada di lapangan, dan nanti akan kita godok menjadi suatu peraturan daerah kalau seandainya ini diserahkan kepada provinsi. Tapi sampai hari ini belum ada aturan turunan daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini akan dilimpahkan ke provinsi. Kita belum tahu itu. Tapi semua kewenangan hari ini diambil di pusat, diambil oleh Menteri SDM. Termasuk kemarin kita dari Komisi 3, kawan-kawan Pansus 3 itu akan membuat peraturan daerah tentang reklamasi. Bagaimana galian batu bara itu setelah digali itu bisa direklamasi kembali, ditanami kembali. Kita akan membuat aturan itu kemarin. Nah, terbentur dengan akan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini batal demi hukum, karena ini berbicara persoalan hierarki perundang-undangan. Undang-undang di bawah, peraturan daerah tidak bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat juga harus memberikan kewenangan kepada kita provinsi dan di daerah, karena ini juga berbicara persoalan PAD, Pak, pendapatan asli daerah. Jangan semua hasil bumi ini kita store semua ke pusat, sementara daerah dapat apa? Hari ini batu bara kita tidak dapat apa-apa, Pak. Sehingga kemarin kita cuma bisa dengan teman-teman Pansus 3 membuat peraturan daerah tentang angkutan batu bara. Kenapa? Karena ini yang sangat ribut di masyarakat, terutama bagi kita Provinsi Jambi di daerah barat yang mau ke kota Jambi selalu macet. Dan kita buat peraturan daerah yang sekarang sedang diharmonisasi di Kemendagri. Inilah harapan kita ke depan. Kalau ini diberikan kewenangan kepada kita, kenapa tidak? Kita siap membuat peraturan daerah tentu yang kondusif, yang bisa menguntungkan semua pihak. Daerah juga diuntungkan, para penambang juga diuntungkan. Nah, nanti yang terakhir, kalau seandainya aturan ini kita buat dan mereka tidak mentaati, baru yang terakhir adalah yang dinamakan dengan law enforcement atau penegakan hukum, nanti yang harus kita serahkan kepada penegak hukum. Sekian kira-kira dari kami. Artinya bahwa undang-undang mineral ya, undang-undang mineral itu mineral dan batu bara dan pertambangan itu jangan pusat aja, tetapi juga dilibatkan daerah, karena daerah lokal tuh lebih tahu tentang masalah ini, gitu maksudnya, Pak. Iya. Kemudian yang menjadi kendala selama ini, Bang, ini mengenai tata ruang di daerah.
Seperti yang dikatakan Pak Hari tadi, kabupaten harus jelas tata ruang mana daerah pertambangan, mana daerah pertanian, mana daerah perkebunan, persawahan dan lain sebagainya. Nanti provinsi memasukkan ke dalam RT RW, rencana tata ruang wilayah provinsi, barulah nanti diajukan kepada pusat. Pusat baru mengeluarkan izin mana WPR tadi. Kalau seandainya dasar saja kita tidak punya tata ruang, tidak bisa ini. Tidak bisa pusat mengeluarkan izin. Tapi kalau saya baca menurut Undang-Undang Nomor 3 2020 ini sangat sederhana dalam hal pengurusan izin, terutama galiansi. Sangat sederhana sekali. Dan ini juga banyak disoroti oleh teman-teman LSM. Nah, kalau galiansi ini semuanya kita tutup, bagaimana pembangunan? Nah, kalau galiansi ini kita biarkan leluasa begitu saja, dampak lingkungan yang sangat luar biasa. Nah, ini perlu menjadi dua sisi yang harus kita cermati, terutama bagi pemerintah daerah. Ini benar-benar akan menggali potensi daerah, terutama adalah mengenai pendapatan asli daerah, terutama ini galiansenya, termasuk itu emas nanti kalau seandainya ada WPR. Oke. Ya, kita beri kesempatan kepada Rudiansah dari catatan atau dari kacamata Walhi, seberapa parah kerusakan lingkungan akibat peti ini? Mungkin bisa diberi gambaran seperti apa? Ya, terima kasih Bang Muntadi. Jadi problem peti ini kan sangat masifnya, kira-kira sekitar 10 tahun ke belakang, Bang ya. Nah, ini sangat masif, bahkan menggunakan cara-cara yang menurut kita bukan lagi cara-cara cara-cara menggunakan tangan saja, tapi sudah menggunakan alat berat, teknologi dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi di situ adalah kalau kita hitung dalam analisis peta spasial menggunakan citra satelit adalah lajur kerusakan kawasan atau perubahan alih fungsi kawasan ini itu sudah mengalami situasi yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan itu adalah itu sumber mata air, Bang. Nah, bukan menarik menurut saya, yang menjadi gawatnya itu adalah aktivitas ilegal ini itu perubahan fungsi mata air. Padahal kita tahu adalah air sumber pokoknya makhluk hidup di dunia ini, bukan hanya manusia, tapi seluruh habitat yang ada di dunia ini itu. Nah, jangan juga khawatir kalau misalnya adalah PDAM mahal gitu loh. Biaya untuk melarutkan itu menjadi kualitas yang lebih baik itu juga mahal dilakukan, karena aktivitas kerusakannya juga luar biasa. Nah, itu yang saya katakan adalah bagaimana hilangnya fungsi kawasan atau fungsi daya dukung lingkungannya itu, sehingga itu berisiko terhadap ancaman-ancaman yang ada di sekeliling itu. Salah satunya adalah baru-baru ini bagaimana banjir bandang terjadi di Sorolangun, di Limun, dan itu menghancurkan rumah warga yang mendapatkan uang dari aktivitas peti, dikumpul-kumpulnya tapi hancur kemudian. Nah, itu yang menurut saya adalah aktivitas itu tidak dengan cara-cara yang baik itu. Nah, yang kedua adalah kita melihat perubahan fungsi areal pertanian atau areal pangan masyarakat itu sangat tinggi. Sawah dijadikan areal pertambangan. Terus kebun-kebun masyarakat yang produktif dialihfungsikan menjadi tempat-tempat pengeruan aktivitas peti dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu setiap hari tidak ada lagi gaya hidup mereka itu sebagai petani, bahkan sekarang sebagai petambang. Saya katakan gini, masyarakat Jambi itu bukan petambang, Bang. Boleh buka kita sejarah masyarakat Jambi. Kalau itu tadi yang kata Pak Kadis, Pak Hari tadi adalah masyarakat kita punya nulang kearifan lokalnya itu, tapi itu bukan sumber utama ekonomi mereka. Itu istilahnya adalah kalau dia balik dari kebun, habis nyadap karet atau habis dari ladang, baru dia ke situ. Jadi mungkin, bukan itu mata pencariannya. Ya mungkin gini, karena lahan untuk mata pencari sebenarnya itu kan semakin menyempit. Karena sejak tahun 2000 itu kan HTI, HGU itulah, sehingga masyarakat itu sulit untuk melakukan yang aktivitas sebenarnya dari nenek moyang. Nah, ini peti ini yang nampak solusinya, nampak seperti itu, yang mungkin itu
Gimana? Ya. Nah, Nah, problemnya kalau problem soal ketimpangan terhadap hak atas atas agraria lah kita katakan, tanah dan sebagainya, itu kan sudah sejak dulu, Bang. Kalkulasinya itu adalah 90% itu diakses oleh industri skala besar. Terus 10% diakses oleh rakyat. Itu timpangnya sudah jauh. Nah, problem itu aja belum kita atasi dengan baik. Bagaimana menjawab tantangan untuk masyarakat bisa mendapatkan kepastian hak mereka terhadap tanah maupun produksinya. Ditambah dengan problem ini lagi, Bang. Nah, harusnya adalah menurut saya ini harus diurai problem yang di awal, kenapa dia perilakunya sebagai penambang peti ini, itu kan ada problem yang terjadi. Artinya tidak ada lagi sumber-sumber hidup yang mereka lakukan. Nah, itu yang menurut itu sama aja dia mengancam eksistensi keberadaan kehidupan mereka sendiri, karena itu berisiko tinggi mati. Bahkan, Bang, kita temukan di lapangan itu eksploitasi anak, eksploitasi perempuan terjadi di aktivitas peti, Bang, sebagai pekerja. Sekolah tidak ada lagi. Kenapa? Sudah konsumtif. Terus ditambah lagi interaksi sosial itu sudah sangat tinggi. Bahkan di beberapa daerah itu malas ikut pengajian lagi, kumpul-kumpul di pos ronda, karena dia mikir besok saya harus kayak lokasi peti untuk ngambil emas dan sebagainya. Pengaruhnya cukup besar. Itu yang menurut saya dampak, baik dampak lingkungan, dampak sosialnya, bahkan dampak yang berkaitan dengan relasi-relasi mereka terhadap individu dan lingkungan yang lain. Nah, itu yang menurut saya menjadi khawatir. Dan hal yang menurut saya, kita pemerintah, legislatif, eksekutif ini jangan dibiarkan kondisi ini. Ini rakyat Jambi, kalau kita membiarkan, artinya adalah bagaimana mandat konstitusi kita melindungi rakyat Indonesia, menghormati, itu tidak akan terwujud dengan baik kalau dia tentara. kita beralih ke Pak Kadis. Gini Pak, sulit sekali sepertinya menghentikan aktivitas seperti ini. Nah, apa kendala dan sejauh mana koordinasi pemerintah provinsi dengan pihak-pihak terkait soal ini, pemberantasan ini? Ya, untuk peti ini kan kita punya peran masing-masing, Pak. Yang pertama, kerusakannya jelas ya. Terus juga undang-undang yang dilanggar jelas. Kalau di Undang-Undang Minerba itu, Undang-Undang Nomor 3 2020 itu, penambang tanpa izin itu 5 tahun penjara, denda 100 miliar, Pak. Jelas, Pak, undang-undangnya jelas. Akan tetapi kalau penindakan tetapi tidak ada kelanjutannya, seperti setelah tidak lagi bekerja di penambangan pertambangan ilegal, mereka kan harus punya mata pencarian. Berarti kan harus ada bagaimana ekonomi kerakyatan mereka sesuai dengan potensi wilayah itu harus kita kembangkan. Jadi ini sebenarnya harus sinergi, Pak. Harus sinergi, di satu sisi yang penindakan jalan, kemudian di sisi lain untuk ekonomi mereka ini bagaimana supaya bisa terpenuhi, itu peran pemerintah. Kita punya peran pemerintah mendorong itu, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Bagaimana mengembangkan ekonomi, baik itu di perikanan, di pertanian, apakah pariwisata, itu bisa kita kembangkan sebenarnya. Kemudian di tambang rakyat itu hanya salah satu dari untuk mengurangi peti ini. Jadi jangan berpikir solusi keseluruhan. Ini salah satu untuk mengurangi. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk melaksanakan ini. Belum lagi dari yang sudah rusak kondisi sekarang, kita perlu direhabilitasi lahan yang rusak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kemudian juga belum lagi dampak dari merkuri. Pasti mereka menggunakan merkuri untuk memisahkan emas itu dari batu itu. Dampak merkuri itu baru bisa nampak nanti pada generasi kedua atau ketiga. Saya yakin sekitar 5 tahun lagi Jambi akan mulai muncul. Karena dia tidak akan muncul pada orang yang melakukan, tetapi pada anak atau cucunya. Itu di Sumatera Utara sudah nampak betapa banyak anak-anak yang cacat. Jadi
kalau saya berpikir ini adalah kerja bersama, sesuai peran masing-masing. Kita harus jalankan itu dan harus kita sinkronkan. Baik itu di legislatif juga punya peran, di pemerintah punya peran, di aparat hukum juga peran, di LSM juga punya peran. Bagaimana mendorong mereka untuk meninggalkan itu untuk berusaha yang lebih legal. Saya rasa begitu Pak Mutadi. Iya. Artinya bahwa pertanyaannya siapa yang teranggap lingkungan rusak gitu, maka solusinya itu jadi WTR Pak. Jika WTR itu dia ada, berarti ada yang bertanggung jawab. Itu ya. Jadi kalau WPR kita realisasikan, itu sudah ada apanya, siapa yang bertanggung jawab di situ, karena itu legal ya, sudah di legal. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, ini bukan menyelesaikan seluruh masalah peti, itu sebagian, menyelesaikan sebagian. Kalau sudah ada WPR, kita ada yang namanya pembinaan, pengawasan, itu sudah bisa kita arahkan bagaimana merusak dampak sekecil mungkin, dan juga tidak menggunakan alat berat. Pasti itu dampaknya juga tidak besar terhadap lingkungan. Oke, mungkin kita beri kesempatan Pak Fadli Sudira, apa solusi konkret dari pemerintah mengatasi ini, sekaligus closing statement Pak Dewan, silakan. Solusi yang terbaik menurut kami adalah ketika memberikan ruang kepada rakyat hari ini, khusus bagian pertambangan, bagaimana mereka bisa mengurus izin dengan baik, dengan cepat, tanpa ada berbelit-belit. Sehingga dengan pemberian izin tersebut kita bisa mengakomodir kembali yang telah dikeluarkan izinnya. Dinas Lingkungan Hidup mereka mengawasi ini, ESDM juga mengawasi, bersama-sama kita mengawasi. Ketika mereka tidak tunduk dengan aturan-aturan yang sudah ada, yang kita buat menurut undang-undang, nanti sudah, apakah nanti kita cabut izinnya atau penegakan hukum kita lakukan, itu saja solusi. Ketika WPR ini diberikan ruang gerak kepada masyarakat penambang yang selama ini tanpa izin. Tentu kembali lagi tadi mengenai RT RW, rencana tata ruang wilayah provinsi ini harus jelas mana itu daerah pertambangan, mana yang tidak. Sekarang belum jelas Pak? Belum jelas. Seluruh kabupaten dan kota hari ini seperti yang dikatakan Pak Hari ini tidak jelas. Bahkan ada mengeluarkan izin tapi tidak dengan di wilayah pertambangan. Nah itu mungkin izin yang lama. Kalau yang baru sekarang harus jelas mana daerah pertambangan, mana tidak. Kalau ini sudah kita lakukan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup benar-benar bekerja mengawasi dengan baik, seperti contoh galian C, tidak boleh mencuci daripada hasil galian tersebut di sungai kemudian membuang ke badan sungai, itu tidak boleh. Mereka harus membuat kolam pengendapan. Ini juga harus diberikan edukasi, pendidikan lingkungan kepada masyarakat, terutama masyarakat WPR tadi. Kemudian masalah peti, tidak boleh menggunakan merkuri. Jelas kita perjelas lagi di sana. Kita awasi lagi di sana. Kemudian berbicara tambang batu bara, reklamasi harus mereka lakukan. Mereka tutup kembali dan mereka tanami kembali dengan penghijauan. Nah, jadi semua masalah pertambangan di provinsi ini, di provinsi Jambi ini saya rasa sangat konflik. Semua tambang ada di sini, kekayaan alam kita luar biasa. Cuman bagaimana kita bisa mengelola ini dengan baik tanpa harus melakukan pencemaran lingkungan. Itu kira-kira Bung. Mungkin dari Bung Rudiansah, terakhir sekaligus closing, silakan. Oke. Ya, terima kasih Bang Mutadi. Jadi ada beberapa catatan dan rekomendasi sebenarnya. Pertama, rekomendasi kan di masyarakat itu kan tidak semuanya yang pro terhadap peti. Ada juga yang kontra, yang bertahan terhadap kelestarian lingkungan, kearifan dan sebagainya. Artinya adalah kalau memang mau mengatasi peti, mulailah dari kampung sendiri yang menolak. Artinya seluruh masyarakat, baik kepala desa, tokoh masyarakat dan sebagainya, harus sama-sama saling membahu bagaimana menolak aktivitas atau kegiatan yang merusak lingkungan dan sosial ini. Yang kedua adalah, ini rekomendasi yang sering juga dalam pertemuan dengan penegak hukum juga saya sampaikan, kalau mau mengatasi persoalan peti jangan hanya sekedar eksekutor di lapangannya saja,
bagaimana memang ini harus ditarik, bagaimana relasi bisnis yang siapa yang ngirimin alat berat dan sebagainya. Artinya ini harus diselusurin, harus dicegah, harus dipenegakkan hukum mulai dari eksekutor lapangan sampai ke atas gitu loh. Terus rekomendasi ke pemerintah adalah kalaupun ada upaya penegakan hukum, artinya pemerintah harus menyambut ini dengan konteks bagaimana pendekatan dan proses pemberdayaan masyarakat di setempat. Kita yakin adalah Jambi ini banyak punya skill dan keahlian. Kita banyak punya kampus, Bang. Jadi bagaimana pola-pola pertanian yang selama ini dianut masyarakat itu bisa dikembangkan. Bisa, artinya butuh riset, studi dan sebagainya. Dan teman-teman NGO juga banyak bekerja dalam konteks pemberdayaan. Nah, ini bisa dikolaborasi dan peran-peran itu bisa dimainkan. Nah, terus pemerintah harus bikin satu master plan yang menurut saya ya, atau roadmap bagaimana upaya pencegahan sampai ke penegakan hukum. Kalau sekarang saya 2019 ada namanya istilahnya Timdu soal ini. Itu akhirnya berjalannya masing-masing, tidak terkoordinasi dengan baik. Padahal misalnya sekretariatnya di SDM, tapi apakah sekretariat SDM bisa menjawab soal peti? SDM tugasnya yang legal, bukan yang ilegal gitu loh. Nah, itu yang menurut saya kan artinya ini yang belum clear di tingkatan pemerintah. Harus lembaga-lembaga yang bekerja itu harus kooperatif semua. Terus pemerintah Indonesia itu sudah menyatakan sikap untuk menghentikan merkuri dan menghapuskan. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional, konferensi internasional soal penghapusan merkuri di Bali, Bang. Mungkin Jambi bisa menjadi momentum kalau bisa bikin roadmap atau rencana aksi daerah untuk tunjukkan ke dunia Provinsi Jambi sudah mulai melakukan itu. Itu kira-kira, Bang, dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Kadis apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pertama mungkin saya mau klarifikasi yang pernyataan Pak Fadli tadi bahwa RT/RW tidak jelas. Sebenarnya RT/RW pasti jelas, Pak. Hanya mungkin belum akomodir, Pak ya. Belum mengakomodir wilayah pertambangan rakyat, itu yang pertama. Saya tetap menyatakan bahwa ini adalah kerja bersama. Ini adalah kerja bersama dan masing-masing pihak punya peran. Maka kita jalankanlah peran kita masing-masing agar ini bisa kita mencari solusi yang lebih permanen dan mudah-mudahan sumber daya alam ini lebih mendapatkan manfaat daripada mudarat kepada kita. Karena bagaimanapun juga ini adalah rahmat yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Saya rasa demikian Pak Muhtadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya bacakan dulu sebuah yang disampaikan oleh salah satu datuk lembaga adat di daerah tempat ini. Saya bacakan bahwa mohon jika dibiarkan dan tidak segera diurus oleh pemerintah WPR ini, maka kekayaan alam akan habis, negara akan dirugikan, PAD tidak akan masuk ke daerah, desa tidak akan mendapatkan retribusi, hasil tambang rakyat masuk ke pasar gelap, pungli merajalela. Oleh sebab itu kami berharap PPR ini segera ini pernyataan mereka ini yang disampaikan. Mungkin saya minta terakhir 30 detik kepada Pak Dewan tentang pernyataan mereka ini. Artinya dari statement tersebut mereka menaruh harapan, buatlah suatu aturan yang mengikat, yang mengatur tentang WPR ini supaya mendapatkan PAD, pendapatan asli daerah ada di sana, tidak terjadi pungli dari pihak manapun juga, dan mungkin dari hasil pendapatan asli daerah tersebut mereka yang harus store, kemudian yang harus bayar kepada pemerintah. Pemerintah harus bangun jalan, harus bangun irigasi, harus bangun jalan pemukiman dan lain sebagainya di desa tersebut, sehingga tidak, artinya terakomodir dengan baik, tidak terjadi pungli. Itu pada prinsipnya demikian, dan kami dari DPRD sangat menyetujui itu. Kalau seandainya WPR ini ada, itu adalah menjawab daripada yang namanya peti tersebut. Oke. Pemirsa
waktu ada yang membatasi kita, sebenarnya diskusi ini tidak cukup 60 menit. Tetapi apa yang disampaikan oleh 3 narasumber itu bisa didengar, bisa dicamkan, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat akan tercapai. Semoga pemerintah segera menentukan resolusi untuk mengatasi aksi pengerusakan lingkungan ini. Penambangan emas tanpa izin tidak dapat ditoleransi jika sudah merusak alam dan mengorbankan nasib orang banyak hanya untuk menumpuk kekayaan pribadi. Saya Muhtadi Putra Nusa berserta kru Jambi TV yang bertugas undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.